Ya kita kan sudah teredukasi bahwa ya Lea itu ada gitu dan sosoknya mengirikan. Ya kita bicara pada umumnya deh. Ya. Dan per detik ini pun masih banyak yang mempunyai persepsi yang sama. Ketika kita menganggap arti kata Lea itu sebagai linggih aksara, tempat berdiamnya aksara, tentu Lea itu ada. Ya. Linggih aksara. Linggih itu di mana? Ketika di orang-orang yang belajar ilmu Lea itu, dia mempelajari ke dalam, maka dia tentu dia melihat ada linggih aksaranya di dalam, yaitu jantung, paru-paru, itu dianggap linggih aksara. Tidak semua yang ada itu terlihat, Pak Surya. Ya. Saya ingin nyampaikan itu tidak semua. Jadinya ya kita percaya Tuhan, tapi pernah nggak melihat kan tidak juga. Ya. Gitu loh. Kita kalau bilang pernah nggak melihat angin ya nggak pernah, tapi kita merasakan itu ada kan gitu di desiran tangan kita ini udah jelas ini kan banyak hal. Terus dibilang lagi ada nggak Lea gitu? Ada, saya bilang. Terus kenapa di daerah lain tidak ada gitu Pak? Itu pikiran-pikiran sendiri Pak Surya. Ya. Ada nggak? Ya. Oh dia beda nama gitu. Langsung refleks jawab saya adalah beda nama. Salam rahayu Pak Putu. Rahayu. Pokoknya Demi Tosen, Maruku. Domain agak benar nih. Karena mau ngomong, jadi langsung pokoknya langsung. sudah begini nih. Nih, Bo. Yang penting tak memisuh aja. Yang memisuh lagi. Nah, lihat Ya, apa Ibu. gue? Tabanan musuh. Jangan. Ya. Jangan memisuh. Tidak boleh. Nanti kita nggak boleh masuk PKB. Koruptor. Kurator ya. Ya. Pak Putu, mumpung memisuh tadi. Iya. Saya mau bahas tentang Lea. Ya, silakan. Ya, Lea apa deh? Seru bahas Lea. Saya jawab refleks, ayo tanya apa? Oke. Lea itu ada apa enggak? Ada. Oke. Kok enggak ada bekasnya? Angin ada bekasnya nggak? Angin enggak ada. Oke. Kemudian contoh Lea apa? Apa? Contoh Lea. Ya hasilnya orang banyak bermasalah dalam hidupnya. Oke, contoh. Itu contoh hasilnya. Prosesnya kita nggak bisa baca. Angin bisa lari nggak bisa. Tapi gimana prosesnya? Susah dijelaskan. Oke. Bagi orang yang tidak paham. Lea jadi monyet ada? Itu deh. Terlalu spesifik mungkin ada. Mungkin. Mungkin nggak bisa saya jelaskan. Tapi proses menjadi Lea-nya ada. Tuh kan refleks saya jawab kan? Karena masih nanya nih. Karena permainan Lea itu adalah permainan apa? Pikiran. Pikiran itu nggak bisa dibaca. Dia bisa lari kemanapun dan berwujud apapun. Bener nggak? Pertanyaan berikutnya. Ya. Kan wajah Lea sing tapi Sing. Secara modern ya. secara modern ya. Ya, mempengaruhi pikiran orang ya. Oke. Itu disebut ngeliakin? Kalau di bahasa balikan ya. Oke. Suka melajang Lea. Lea ini iya jawabannya, tapi Lea ini bisa asumsi negatif, bisa positif gitu. Mempengaruhi. Apakah Lea ini positif atau negatif? Saya bisa jawab. Itu alat bantu, bisa menjadi positif seperti pisau. Bisa kebaikan, bisa dipakai hal yang buruk. Nah, saya melajah ini ngelinggih aksara itu untuk kebaikan. Untuk berbisnis, untuk mengembangkan usaha, untuk menajamkan pikiran. Seperti itu. Boleh nggak dipakai negatif? Boleh. Tapi saya tidak mau. Sama seperti pisau, boleh nggak untuk bunuh orang? Ya boleh. Kenapa tidak? Tapi kan nggak boleh. Banyak aturan yang membuat kita akan bermasalah. Saya percaya hukum karma. Saya percaya nanti terjadi sesuatu, timbal balik kemudian. Anak cucu dan sebagainya. Oke, nah Pak Dokter ini sudah merenung. Tuh. Saya sudah jawab dengan sangat jelas itu. Ada nggak Lea? Ada. Udah jelas itu. Apa komentar? Pak Dokter ini bingung nyawabin. Gimana pernyataannya Pak Putu nih?
Ya, tapi kalau dari sisi itu ya saya 100% setuju. 100% setuju. Karena itu sebetulnya juga pokoknya jadi sepem Pak Dokter. Kita ngobrol aja biarin biasanya Pak Dokter aja. Udah coba Pak Dokter bingung. Jadi, dia mau bilang tidak ada soalnya. Nggak bercanda Pak Dokter, silakan ya, Pak Dokter. Ya. Jadi sebelum ke sana Pak Putu, jadi apa yang Pak Putu sampaikan itu ya jadi pertanyaan saya dulu juga. Sekansing gitu. Karena mau nggak mau, ya kita kan sudah teredukasi bahwa ya Lea itu ada gitu. Dan sosoknya mengirikan. Ya kita bicara pada umumnya deh. Ya. Dan per detik ini pun masih banyak yang mempunyai persepsi yang sama. Dan saya pikir itu adalah dari sisi yang lain itu penting juga. Karena banyak juga sekarang persepsi yang dulu sering kita guyonkan, tapi kita juga takut untuk melakukannya, tapi ternyata maknanya bagus. Contoh misalnya, Bani gondong. Itu kan maknanya bagaimana kita harus jujur gitu. Jangan sampai ada hal yang ya kita tutupi dengan bohong segala macam. Atau Bani itulah hidup, semacam itu. Iya, nah, betul. Kira-kira bagaimana ketakutan terkait dengan Lea ini positifnya di mana sih? Nah, Pak Dokter ya begitu. Iya. Sebelum memaknai Lea itu apa? Tapi bagaimana memaknai positif tentang hal itu? Silakan Pak Dokter. Tapi sebelum memberi makna ke sana kan tentu kita harus paham dulu apa Lea kan gitu yang dapatkan. Ada apa tidak? Nah, kita mulai dari cerita yang sama nih gitu. Ada apa tidak Pak Dokter? Ketika kita menganggap arti kata Lea itu sebagai linggih aksara, tempat berdiamnya aksara, tentu Lea itu ada. Linggih aksara. Linggih itu di mana? Ketika di orang-orang yang belajar ilmu Lea itu, dia mempelajari ke dalam, maka tentu dia melihat ada linggih aksaranya di dalam, yaitu jantung, paru-paru, itu dianggap linggih aksara. Kalau kita berbicara tentang Lea sebagai kaweruh kadiatmikan, tentu ada. Sebagai kaweruh kadiatmikan. Kaweruh kadiatmikan, gitu. Karena waruh kadiatmikan itu kan ada dua nih, yang dipelajarin sebagai dharma sadu, ilmu putih, kepemangkuan, yang dipelajarin sebagai dharma weci, termasuk dharma pengleakan ini. Jadi ilmu pengleakan itu ilmu kaweruh kadiatmikan untuk mengenal jati diri ke dalam, sehingga muncullah kata linggih aksara. Apa yang terjadi ketika orang mempelajari dirinya sebagai linggih aksara? Dia mengenal jantungnya, dia mengenal kinerja daripada hatinya, kinerja ginjalnya, kinerja ampru atau empedunya, kinerja ususnya, dan banyak hal dalam dirinya sebagai linggih aksara tadi. Kalau dia sudah memahami apa yang ada dalam dirinya, yang dia temukan adalah bagaimana semua itu bisa bekerja sama satu sama lain. Banyak hal yang bisa ditemukan ketika orang mempelajari dirinya dalam wujud linggihnya, tubuh ini, materi ini. Makanya orang belajar ngeliat itu pasti belajarin kepada ibu. Ibunya Ibu Durga, Bhairawi, begitu kan. Kenapa? Karena tubuh inilah tempat dia belajar kadiatmikan itu. Sehingga belajar ininya bisa di kuburan gitu kan. Kalau belajarnya Dharma Weci, Dharma Sadu, belajar kepada Siwa, bukan Durganya, kepada jiwanya, maka tempat sucinya pura. Abstrak di situ. Linggihnya ada. Linggih tanda petik aksara itu ada di situ. Yaitu di pelinggih-pelinggih batu yang dibuat. Tapi ini adalah pelinggih-pelinggih aksara yang linggih pengetahuan. Aksara itu kan simbol dari pengetahuan. A kesara gitu. Jadi di sini linggih pengetahuan itu di dalam tubuh kita. Nah, bahwa kemudian setelah orang memahami linggih-linggih aksaranya ini, lalu dia mencoba menggunakan kekuatan hidupnya, gitu. Menyadari bahwa ada kecerdasan semesta di dalam setiap jantungnya, paru-parunya, dan sebagainya yang bisa dipakai untuk mengolah energi di dalam dirinya. Nah, pengolahan energi itu kemudian bisa dipakai untuk apa saja. Nah, termasuk yang dikatakan tadi. Kalau dipakai untuk hal-hal buruk, begini caranya menggunakannya untuk hal-hal buruk. Disebutlah dia aji uging.
Tapi ketika dipakai untuk meningkatkan kesadaran dirinya, maka dia menjadi dharma pangleakan tadi itu. Adiatmikan ilmu itu. Yang pernah bertemu seseorang yang dikenal sebagai tokoh yang mengajari ilmu pangleakan. Dan beliau dikasih dulu. Ternyata beliau sangat wise. Jauh dari apa yang kita pikirkan sebagai orang yang nyakitin orang, enggak. Wise sekali. Bahkan beliau mengatakan, ada aturan. Lontar ilmu pengleakan itu tidak bisa dikasih siapa-siapa. Bahkan seorang yang belajar ilmu lea tidak boleh sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan, maka dia akan kena hukuman yang sangat berat kalau sampai ketahuan. Makanya ketika ada orang mengaku bisa ngelea, itu yang disebut sebagai bukan lea. Sehingga tadi, linggih aksara lea ada, sebagai kawaruh ada. Tapi sebagai lea yang benar-benar lea ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena ketika dia mengakui dirinya bisa itu, maka dia sudah kena kutuk. Mengakui saja sudah kena kutuk. Makanya mereka harus benar-benar rahasia sifatnya. Tidak boleh diketahui siapapun. Karena tidak boleh diketahui siapapun, berarti kan tidak ada yang tahu. Maka orang yang mengatakan tahu, saya pernah ketemu lea, berarti dia nggak pernah ketemu sebenarnya. Karena orang yang belajar pun harus menyembunyikan dirinya. Yang pernah juga cerita bagaimana ada orang yang menggunakan kemampuan itu. Dia bisa dilihat sebagai harimau gitu. Tapi begitu dia mau coba, dikasih tahu, boleh nanti kamu akan dilihat sebagai harimau. Oh ya? Berarti saya boleh jalan di mana-mana? Enggak, kan sembunyi jalannya. Apa gunanya pakai sabuk harimau? Bisa dilihat sebagai harimau, tapi harus bersembunyi juga. Dari situ dia paham mulai, oh ini. Nah, jadi makanya ada orang yang komen-komen sering kayak gini kan, lea saya ada bangkennya gitu. Karena memang tidak ada. Lea itu kan ilmu, kawaruh. Maka dia ada sebagai kawaruhan. Dia ada sebagai apa? Sejarah ilmu kediatmikan itu ada. Bahwa ada orang mempelajari ada. Bahwa linggihnya memang ada. Di dalam diri setiap orang ada linggih aksara, ada lea di sini. Tapi ada nggak orang yang ngelekas jadi gitu kemudian ditangkap itu bohong-bohong? Ya. Tapi bahwa dia mencoba untuk menghidupkan hidupnya. Ya. Dia bisa tampak sebagai api itu ada. Yang pernah dikasih lihat begitu. Nah, tapi itu hanya sebagian kecil ilmu itu namanya kawisesan gitu. Kesidiannya bukan ilmu dharma pengleakan yang puncaknya sekali. Karena ilmu dharma pengleakan itu ajaran kemoksaan juga. Kelepasan sebenarnya. Saya dulu tertariknya begini Pak Dokter. Mulailah ya balik lagi orang diskusi bahwa saudaranya kena lea, ya, ada tetangganya, bahkan dirinya merasa dirinya dileakin gitu. Akhirnya apa? Ya tertarik lagi. Mempelajarilah setidaknya kepada siapa? Ya balik lagi. Entah itu sebutannya tidak boleh dikatakan atau apapun itu. Tentu tidak bisa kita belajar pada bukan praktisinya kan gitu ya. Ya kita belajarlah kepada praktisinya. Tapi di sana saya dapat satu pembelajaran yang selalu saya bawa kemana-mana Pak. Apa? Ya prosesinya tentu kita ikuti. Dari ngai ke kerap, semuanya prosesi kita lakukan. Kemudian bagaimana belajar nengkleng, kemudian bagaimana dirajah seluruh tubuhnya. Akhirnya juga kita ke setre, di setre juga bagaimana mereka melakukan proses ngelingkaran biasanya kan pakai ini sangat cucuk, jadi nggak pakai rangda. Kemudian Nuna sering Rajapati, akhirnya ditapak sama gurunya. Nah, ketika napa-napa processing lekas nih. Nah di proses lekas ini ada fenomena saya lihat. Ada sebagian yang melihat perubahan wujud itu. Ada sebagian yang tidak melihat. Bahkan ada satu yang pingsan, gitu. Ya, satu kameramen kita pingsan. Gitu. Artinya jatuhlah terkait dengan. Nah di sana mulai saya berpikiran, sedangkan saya melihatnya ya sama-sama aja gitu ya. Beliau ya tetap sosok manusia yang kita lihat seperti kita ini. Tapi yang menariknya adalah ketika saya tanya, sebetulnya lea ini kan api gitu. Ya betul, bagaimana ngelingnya aksara. Dan lea itu adalah ngidupang hidup. Nah ini kan yang bawa selalu. Ngidupang hidup.
Orang bisa tersakiti oleh pikirannya, orang bisa tersembuhkan oleh pikirannya gitu. Ya tentu yang namanya pikiran kita tidak bisa wujudkan secara fisik, tetapi sangat berpengaruh terhadap fisik itu sendiri. Sehingga ada istilah ngereres. Dia sudah punya kekhawatiran bahwa dia terkena sesuatu. Ketika ditanyakan juga hasilnya sama, ngererasnya. Secara psikologis mungkin saja, mungkin saja secara medis ada penyakit tertentu. Tapi ditambah lagi beban pikirannya yang sangat-sangat mengkhawatirkan itu, ditambah lagi bagaimana prasangkanya terhadap orang-orang yang pernah memusuh lah, pernah terlibat suatu, itu akan mendapatkan satu tumpukan energi yang negatif. Yang akhirnya apa? Mungkin penyakit medisnya yang mungkin tidak terlalu signifikan menjadi terakumulasi, justru menjadi signifikan karena pola pikirnya sendiri. Nah, artinya apa? Akhirnya di sanalah seseorang, seperti kata Pak Putu di awal tadi, ada ketika itu dimaknai sebagai satu pemaknaan di pikiran itu sendiri yang melihat dan membayangkan ataupun merasa dirinya terserang, tersakiti. Dan saya sering dari Pak Dokter, saya sangat belajar banyak bagaimana orang tersakiti kan ketika dia mengizinkan dirinya tersakiti gitu. Jadi kunciannya tetap kembali kita yang menentukan apakah kita tanda kutip bisa diserang atau kita menganggap itu adalah bukan serangan. Nah, di sana akan ada perbedaan dari hasil yang terjadi, entah dari tubuh kita, entah dari perilaku kita, entah dari hasil-hasil yang lainnya gitu. Menurut Tiang sih seperti itu, Pak Putu. Dari pengalaman itu dan akhirnya dari satu kalimat itu selalu saya pegang. Orang-orang yang mengalami psikosomatik, dia ketakutan dengan dirinya sendiri atau apapun itu yang menyebabkan kan dominan adalah dirinya sendiri. Sing jojoh layak gigi. Sing jojoh layak gigi. Pikiran antara tubuh dan pikiran itu dekat. Seperti itu. Saya sangat pegang sekali itu perkataan Pak Dokter, layak gigi terkait bagaimana memaknai nebosin di perempatan, nebosin di dalam, di mana perempatan itu kembali saya izin untuk Pak Sundari, kebingungan itu sendiri, yang mana kebingungan yang satu-satunya solusi edukasi. Tidak ada cara lain untuk mengobati kebingungan selain di edukasi, kejenanan, seperti itu. Pak Putu gimana melihat fenomena ini? Artinya apa? Fenomena yang anggaplah diskusi kita tidak menjudge benar atau salah, tapi setidaknya dari apa pemaknaan kita, kemana arahnya nih? Fungsi kita ngobrol nih kemana gitu, kira-kira. Sebenarnya sekedar edukasi sih sebenarnya, Pak Surya. Cuma saya pengen bahwa hal yang tidak terlihat, saya pengen menyampaikan sesuatu di mumpung forum ini ada Tidak semua yang ada itu terlihat, Pak Surya. Saya ingin menyampaikan itu tidak semua. Jadinya kita percaya Tuhan, tapi pernah nggak melihat kan tidak juga. Gitu loh. Kita kalau bilang pernah nggak melihat angin nggak pernah, tapi kita merasakan itu ada kan gitu di desiran tangan kita ini udah jelas ini kan banyak hal. Terus dibilang lagi ada nggak Lea gitu? Ada, saya bilang. Terus kenapa di daerah lain tidak ada gitu Pak? Itu pikiran-pikiran sendiri Pak Surya? Ada nggak? Dia beda nama gitu. Langsung refleks jawab saya adalah beda nama. Mungkin di Bali namanya Lea, di tempat lain mungkin namanya santet kah atau apakah yang Haji Ugiknya itu kan berupa santet mungkin atau apa gitu loh. Ada hantu, setan dan berbagai jenis lah atau apa namanya kan saya nggak tahu. Tapi setiap daerah punya tradisi yang mirip gitu. Tapi itu sekarang zaman modern mungkin tidak mengakui itu. Tapi ada sebuah penelitian yang disebut dengan double slit experiment. Mungkin Pak Surya tahu itu, double slit itu. Cahaya atau apa ya? Cahaya ketika tidak diamati, tapi ketika dia diamati menjadi materi. Ketika dia mati menjadi materi. Saya jadinya ketika kita memberikan pikiran yang tajam terhadap sesuatu itu berubah. Mungkin itu yang disebut dengan penglihakan dari sudut ini Saya pernah melakukan ini
duduk di mall, ketika lagi pengen sakti nih Pak Surya, lagi latihan-latihan kesaktian lah. Dulu belajar tentang ya pertanyaan berikutnya sudah sakti? Dereng. Dereng sampai sekarang dereng. Kel. Ya, kel. Kan kel. Kel six pack. Coming soon. Coming soon. Coming soon sakti. Tapi kalau uang sudah sakti. Sakti. Tuh. Okay. Saya pernah kan ngelatih ini. Di ngobrol. Sebentar lu, boleh saya sedikit tebak nih. Boleh. Ini ketemu dengan istri melalui ini. Nah. Lanjut. Nah, tapi mungkin ya juga. Oke. Di mall. Di mall. Ada jaraknya orang 10 meter. Iya. Ya, cewek lah. Pokoknya ngadap ke sana dia. Pokoknya saya tunggu dia sampai noleh gitu. Semakin saya tajamin noleh ke sini, noleh sini. Noleh dia, saya senyum dia. Nggak kenal. Perintah terus saya noleh gitu loh. Pertama kali enggak noleh. Ada koneksi itu. Sakti berarti ya. Sakti betul. Yang sudah sakti bukan kel lagi. Gas tuh, jadi bongsap. itu dibilang nyata. Ya, tapi apakah itu merupakan kebetulan? Bisa iya kebetulan. Memang nasibnya dia pas noleh ke sini mau gimana? Kan nggak bisa dibuktikan itu. Apakah itu bisa dibuktikan dia noleh karena kamu memanggil dia dengan mantra noleh? Nggak bisa kita buktikan. Ya. Gitu. Fenomena seperti itu susah dijelaskan. Ya. Seperti itu. Tapi selalu saya berpikir. Ilmu itu selalu bersifat netral. Ya. Sama seperti kenapa saya percaya saya kan belajar tentang ilmu tantra, Pak Surya. Ya. Bukan belajar ya belajarlah namanya dari kuliah kan. Saya punya guru tantra. Selalu saya diingatkan, tantra itu ada 2. Awidya tantra sama widya tantra. Tuh, awidya itu artinya menggunakan tantra dari sisi kiri. Kiri itu memanfaatkan ego. Karena ada keinginan-keinginan. Ya. Nah, ketika menggunakan tantra itu murni untuk pembebasan. Pembebasan itu artinya ya untuk memberi cahaya, meluaskan, membebaskan. Itu berarti tidak terikat oleh pikiran dan ego. Tapi ketika tantra ini disisipkan ego sama pikiran, ya udah tergantung arah dan pikiran dan ego itu, Pak Surya. Iya. Dan itu gimana caranya melatih di zaman modern ini? Saya pikir karena saya pernah melakukannya, jawaban saya nafas. Ketika kamu bisa mengendalikan nafas, kamu bisa mengendalikan semesta. Semesta yang ada di dalam diri terutama. Iya. Semesta dalam diri. Nafas itu bagian dari bertemunya badan sama jiwa. Tapi bagaimana kamu menyadari nafas? Ya, latihlah meditasi, latihlah pengendalian pranayama. Kan ada ilmu pranayama itu latih. Gimana kita nafas ide panggil kanan kiri. Sehingga kita energi kita, cakra kita mulai aktif dan sebagainya. Itu nggak bisa dibayar. Itu orang bilang ada inisiasi bayar segini enggak. Itu butuh ketekunan. Meditasi setiap hari gitu loh. Kita menyadari. Sehingga kita mengendalikan nafas itu sama dengan mengendalikan pikiran. Sebenarnya kita bisa mengontrol pikirannya. Kita jauh lebih tenang, jauh lebih. Tapi kalau disisipin niat itu jadi LOA, Law of Attraction. Seperti itu Pak Surya. Ya, setuju. Termasuk begini Pak Dokter, Pak Putu. Saya sering membayangkan bahwa Lea itu adalah bela diri. Netral ya. Iya. Tapi ketika bela diri itu nyanggurin, tergantung bagaimana niat kita sebelum ikut itu. Ketika niat kita hanya untuk kesehatan, ya atau positif, perlindungan, berprestasi, tentu hasilnya kita setelah bisa punya keinginan untuk berprestasi. Tapi ketika didasari niat kita adalah karena kita pernah dibully dulu, dendam apalagi, ya begitu kita bisa hal yang pertama kita lakukan ya pasti balas dendam. Nah, penglihatan saya lihat seperti itu. Ya, setuju. Sehingga kesannya negatif karena rata-rata ya
dari cerita-cerita orang. Orang itu belajar karena pernah tersakiti sebelumnya. Iya betul. Ya, tersakiti sebelumnya, sehingga apa? Dia belajar, dan begitu namanya sudah bisa, hal yang pertama adalah karena balas dendam. Akhirnya putarannya di sana aja. Yang satunya balas dendam, yang tersakiti lainnya balas dendam lagi, balik di sana gitu. Iya. Nah, tapi lain cerita ketika hal itu dipelajari untuk ya edukasi. Betul. Meniatkan apalagi hal positif. Iya. Kenten. Tapi kadang ya. Lea itu jadi kambing hitam. Semua penyebabnya karena sama kayak kalau bahasa Indonesia, setan itu jadi kambing hitam. Duh, maaf saya kilap, ada setan di belakang gitu. Ya, jadi kambing hitam belum tentu dia jadi masalah kan. Iya. Kasihan Pak Dokter. Nah, gimana Pak Dokter? Karena saya tumben pengen bercanda soalnya hari ini. Silakan Pak Dokter. Benar. Yang kembali kepada kisah gini, cerita tadi tentang ada dan tiada. Iya. Saya agak tertarik untuk membahas itu karena tujuan kita hari ini membicarakan itu kan di sini. Iya. Lea sebagai linggih aksara ada. Lea sebagai kawruh ada. Praktisinya pasti ada. Iya. Praktisinya pasti ada. Cuman kemudian ketika kita bicara tentang Lea sebagai linggih aksara, sebagai kadiatmikan, dan praktisinya, kalau dia sudah belajar ilmu Lea, pasti tujuannya dharma pangleakan, kamuksan itu. Begitu orang sakit, yang nyakitin dikatakan Lea, nah inilah tuduhan. Iya. Yang dibilang. Bahwa kemudian yang dipraktekkan untuk nyakitin orang misalnya adalah aji ugig, maka tentu dia bukan Lea. Kebayang ya? Misalnya, ini ada orang latihan bela diri, tadi karate, lalu dia mukulin orang. Yang mukulin itu bukan karatenya, bukan silatnya, personalnya, bukan orang yang seorang karateka, bukan. Bukan Leanya. Orang jahat mukul ini, itu istilahnya begitu. Jadi ini yang sering terfitnah. Betul. Terfitnah dia. Leanya jadi terfitnah. Padahal yang melakukan orang. Ya, praktisi Lea tidak akan melakukan itu. Tapi bahwa kemudian dia bahwa dalam ilmu itu mungkin bisa digunakan untuk aji ugig, nah berarti dia adalah praktisi aji ugig. Kebayang ya? Contoh misalnya, bom diciptakan untuk kedamaian, mencegah orang ini. Ketika dia jadi bomber, rusak. Jadi kita perlu ini kenapa demikian? Karena kasihan. Kawruhan ilmu Lea itu sangat bagus. Kalau ilmu Leanya ya, untuk kesehatan, ini yang jangan pernah dengar. Untuk kesehatan, karena dia berbicara pada linggih-linggih aksara, jantungnya, paru-paru dan sebagainya. Dalam ajaran Kandepat kan juga ada. Jadi itu pasti bagus. Tapi bahwa kita kemudian menggunakan ini untuk nyakitin orang, gitu, untuk ngidap-ngidap, ngadak pangjokin ini, madak pangjokin. Nah itu kan itu yang tidak bagus ya Pak Du ya. Misalnya Pak Putu nih, kayak tadi cerita Pak Putu, noleh orang. Noleh. Nah itu kan hanya untuk latihan aja. Latihan. Tapi begitu setelah itu dipraktekkan, ya mau sama aku lah. Itu sebetulnya sudah, cuma nggak diomongin. Itu kan kasus lain. Itu artinya supaya bukan ilmunya yang disalahin. Gitu. Jadi supaya apa yang selama ini kita salahkan berbahaya. Karena apa? Ya tadi kita memuja loh Dewi Durga, lalu menyalahkan ilmu yang beliau ajarkan kan. Bahkan logika realitanya sederhana seperti ini, Pak Dokter. Ketika kita terlalu mendapatkan informasi, akhirnya image kita tentang pengleakan itu seperti kata Pak Putu tadi, kambing hitam kan gitu ya, Pak Dokter, kambing hitam. Seringkali saya lihat seperti ini realitanya. Anak-anaknya enggak boleh, udah kamu. Orang itu bisa ngeliat, peka itu bisa ngeliat, ya. Nah, mulailah dia terlalu waspada, dekat nggak boleh. Mau disentuh, ngisiang. Logika sederhana, anggaplah si A itu seorang anggota bela diri dah. Karena image-nya bela diri itu negatif, sehingga apa? Jangan dekati itu, dia bisa bela diri. Dibatasi, jangan minum yang dia kasih, dia bisa bela diri. Ya tentu yang sejatinya Lea adalah orang itu kan gitu, yang menyakiti hati itu. Hati orang yang difitnah itu bagi saya seperti itu. Sehingga apa?
sebagai manusia normal tentu tersakiti, seandainya mampu melakukan, ya secara otomatis dia kan energi itu kan memantul terbalik. Nah, gedak basaan sekalian aja, kan gitu jadinya. Apa itu terjadi karena perlakuan kita kepada orang itu sendiri. Sehingga apa? Ya buktinya ya saya dulu siapa peka yang bilang Lea, saya bahkan nanya Kak saja bisa Lea Kak gitu. Sih ada orang gitu. Saya memperlakukan beliau-beliau itu ya biasa-biasa saja, ngobrol ya biasa, duduk ya biasa, minum biasa. Akhirnya apa ya? Biasa-biasa aja gitu ya. Atau mungkin sebaliknya orang yang memperlakukan terlalu senada gini, senada gitu. Ya ada hal mungkin energi yang justru dia terima tanpa dia sadari. Ketakutannya itu, rasa terlalu waspada, sehingga itu sendiri yang merusak dirinya, atau mungkin seperti itu Pak Dokter, Pak Putu, kira-kira. Iya, saya pernah kepikiran, tapi baru kepikiran ya. Belum saya wujudkan. Merekonstruksi makna Lea itu dengan membuat sebuah pelatihan. Oke, pelatihan. Nyinawang Pak Suryanya. Merekonstruksi maksudnya gini. Banyak orang sakit di sekarang ini karena problem emosi. Betul. Karena saya buka rumah terapi, kan hampir setahun ini kan rumah terapi saya lumayan ramai Pak Surya. Saya lihat problem mereka itu jauh dari dirinya sendiri Pak Dokter, problemnya. Jadinya hidupnya tergesa-gesa, terus mengandalkan dengan dokter, gelisah berlebihan, susah tidur. Kenapa saya tahu itu? Karena setiap saya ketemu orang itu di tempat terapi, dia kan mereka terapi dulu 2 kali 3 kali, biasanya ngobrol dengan tiang. Setelah dia terapi 2 kali 3 kali ketemu sama saya ngobrol. Setiap dia ketemu dengan tiang, sebagian besar ini, dengan berbagai cara, kadang-kadang saya ngajak ngobrol, itu rata-rata mereka menangis. Keluar air matanya banyak sekali. Kenapa? Karena sadar dia tidak menyayangi tubuhnya lagi. Di situnya kesadarannya, oh iya ya, ternyata saya sayang suami, sayang istri, sayang anak, sayang pekerjaan. Setiap hari saya urus masak ini. Saya tidak pernah ada waktu sekalipun menyentuh tubuh saya sendiri. Saya kepikir membuat pelatihan untuk melinggihang energi-energi ini di setiap organ tubuhnya dia. Untuk menyayangi, caranya menyayangi adalah memberikan energi. Kan ngelinggihang aksara itu lagi. Ngelinggihang energi itu. Dan aksara itu kalau kita buka kembali bahasanya, sebenarnya itu cinta kasih itu sendiri. Cinta kasih, jadi memberikan lagi ke cinta kasih, bagaimana kita mencintai organ jantung kita, mencintai tubuh kita sendiri, mencintai paru-paru, semua organ kita. Karena saya sudah melakukan ini secara personal. Saya ajak mereka duduk bareng sambil ajak ngobrol. Kalau saya seperti perdana wake hypnosis itu loh Pak, pasti nangis mereka dan menyadari, oh iya ya, berarti saya harus begini mulai kayak gitu loh. Saya baru sadar, oh berarti perlu tanda kutip ilmu pengleaan ini, yaitu ngelinggihang kembali energi itu, bahwa menyadari kita ini bukan hanya sekedar tubuh fisik ini. Kita ini adalah energi, kita ini adalah jiwa, kita ini makan bukan hanya dari nasi, sayur, daging, buah, bukan itu aja. Yang kita serap juga adalah energi kehidupan, pikiran-pikiran kita yang kita masukkan dan sebagainya. Kalau kita tidak ngerti ilmu pengleakan atau ilmu energi, kita banyak menyerap informasi negatif, energi negatif yang mengacaukan semuanya. Seperti itu Pak Surya. Makanya saya pikir pentinglah kan tanda kutip ini pelatihan ilmu pengleakan atau pelatihan mengenal energi-energi lain selain makanan. Energi lain. Banyak orang terpengaruh kok karena omongan tetangga, terpengaruh pikiran buruk. Itu kan energi itu kan. Omongan tetangga yang belum tentu benar. Kita tidak bisa menjaga energi kita sendiri. Tapi tanpa sadar sebetulnya Pak Putu sudah melakukan itu pelatihan itu. Wow. Apa? Embos. Embos ya. Oke, sip. Karena apa? Di Embos kita juga bicara tentang itu. Betul, bagaimana sih. Fisik, bagaimana pikiran, bagaimana jiwa, kan itu keterkaitannya. Iya. Memang kita tidak memasukkan istilah-istilah saja yang lebih detail terkait bagaimana
membangkitkan ya dasa aksara atau apapun itu. Tetapi poinnya adalah sama. Betul. Apa yang Mbak butuh, Pak Dokter, ya kita lah lakukan di Embos seperti itu. Kira-kira apa kaitannya Embos nih? Saya mau sedikit kasih kesempatan Pak Putu untuk benarkah kaitannya seperti itu atau gimana Pak? Apa sih Embos itu? Nanti ya sebelum saya Embos, daripada kita nanggung pengetahuannya tentang penglihakan, sekaligus kan sekarang kita belajar kan gitu. Iya. Tapi Embos itu sama dengan itu energi, mind, body, and soul. Jadinya tubuh manusia ini bukan hanya tubuh fisik ini, dia ada pikiran dan ada jiwa di dalamnya. Itulah yang harus kita sadari bahwa setiap manusia itu holistik. Holistik itu maksudnya adalah jangan kalau kamu sakit kamu hanya berpikir badan saja. Bisa saja karena faktor pikiran atau jiwanya mulai bermasalah. Jadinya lihat ini secara keseluruhan. Jadinya kadang-kadang saya melihat orang makan bukan hanya sekedar faktor makanannya yang salah. Tapi kadang-kadang pikiran kita ketika kita memakannya, ketika kita mengolahnya, itu. Jadinya bukan hanya fisiknya, ada energi dan sebagainya. Dan itu yang kita berikan di Embos, pemahaman secara holistiknya. Saya bicara dari segi badannya, pikirannya, Pak Dokter dari segi jiwanya. Tapi bukan terpisah-pisah sebenarnya. Tapi untuk memudahkan ya kita pisahkan. Tapi sebenarnya tubuh itu sangat holistik. Ya. Dan termasuk kenapa ada rumah terapi ini bukan menggantikan rumah sakit, tidak. Tapi saya memberi sudut lain. Sama seperti orang sakit, kenapa harus datang ke Embos? Bukan menggantikan rumah sakit, tidak. Tapi rumah sakit tidak akan lengkap karena dia mendiagnosa fisik. Dia hanya cek lab. Dia tahu hanya diabetes. Misalnya contoh, dia sakit diabetes. Contoh, gula darahnya tinggi, tahu. Ini obatnya. Tapi setelah dia tahu itu, apakah dia sembuh? Tidak. Ada banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Itulah kenapa Embos itu ada. Kan kita bertiga awalnya menginisiasi. Bukan hanya sekedar secara fisik dia sakit. Mungkin saja pikirannya ya problem. Ketenangan batinnya bermasalah. Rasa syukurnya belum ada. Terus ada luka batin yang tidak beres dan sebagainya. Mungkin kalau kita sebut luka batin itu trauma. Dan sebagainya. Itu yang kita... Terdekat kapan Pak Putu Embosnya? Tahu tanggal berapa? Kapan ya? 29. Takut video 29 Juni. Takutnya video ini ya, setidaknya tersampaikan saja. Tersampaikan saja. Kalau udah Juni nanti ikut yang Juli. Yang berikutnya Juli. Setiap bulan kita mudah-mudahan ada. Terus setiap 6 bulan sekali kita akan ada retreat gitu. Saya berharap teman-teman yang nonton The Mitos, walaupun nggak banyak yang penonton kita, tapi orang-orang terpilih yang pasti menonton, silahkan ikut nanti. Pak Dokter, pertanyaan saya adalah begini, sebagai penutup juga. Nah terus penglihakan itu perlu kita lestarikan, perlu kita abaikan, atau justru perlu kita lebih detail pelajari? Nah, gimana? Kalau melihat kadiat penglihakan sebagai dharma penglihakan, bagian dari Rubinide, Dharma Sadu, Dharma Weci, dan dua-duanya adalah kawruh kadiat mikan, gitu. Pangwuruh kadiat mikan, maka tentu dia perlu dilestarikan. Bahwa kemudian orang sering mengkait-kaitkannya dengan aji ugig. Nah, ini aji ugig itu yang tidak perlu dilestarikan. Menyakiti orang. Bahkan tanpa belajar ilmu lea, kan kita sudah sering menyakiti orang. Dengan mencaci maki, membuli orang, memfitnah orang, itu kan sudah menyakiti. Nggak usah belajar ngelea juga, belajar aji ugig juga kita sudah menyakitin orang kan. Gitu. Tapi yang perlu kita lestarikan adalah bagaimana kemampuan dari aji penglihakan itu untuk membuat kita bisa membebaskan diri kita dari rasa takut, dari rasa cemas, membebaskan tubuh kita dari hal-hal yang buruk, energi-energi buruk, karena kita tahu dalam ajaran Lingga Aksara itu, kalau kita bicara tentang lea sebagai Lingga Aksara, kan tidak ada di sini ada hal buruk, kan enggak. Jantung Lingga Betara Dewa Iswara, leper atau hati Lingga Brahma. Kalau semua tentang Lingga dewa-dewa yang dalam ilmu lea itu, berarti enggak ada yang buruk. Buruknya di mana coba?
Kalau bicara tentang leak sebagai linggih aksara, buruknya di mana? Kita berbicara tentang pelinggih-pelinggih. Jadi ketika kita melihat setiap orang, di dalamnya setiap orang itu, misalnya yang lihat Pak Putu, lihat Surya, di dalamnya pasti ada jantung, ada paru-paru, dan di sana ada pelinggih-pelinggih Iswara, Brahma, Wisnu, Mahadewa. Mungkin nggak menyakiti orang lain? Ketika sadar di dalam sana ada juga linggih-linggih para dewa, kan nggak mungkin. Jadi kalau orang mempelajari leak sebagai linggih aksara, nggak akan menyakiti orang lain karena dia lihat betara yang sama, dewa yang sama ada di dalam diri setiap orang. Ini kadiatmikan. Kalau aji ugig ya lain lagi urusan. Ya, Kira-kira seperti saya itu. malah berpikir kalau bisa ada sekolahnya, Ya. karena dengan merekonstruksi pikiran semua akan menjadi clear. Ini masalahnya masih di tempat yang gelap dia, tempat yang tersembunyi. Ya. Anggap aja di sekolah apa namanya, orang ya Ayurveda aja kok dipelajarin. Kenapa kita tidak belajar ilmu penglihatan? Ayurveda. Ya. Ini bisa saja benar kan? Ketika kita belajar, akhirnya kita tahu. Minimum basic-basic ilmu penglihatan. Jadinya tahu, oh ternyata penglihatan itu ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang pola pikir, terus ilmu tentang memperbaiki tubuh, ternyata energi-energi yang ada di tubuh. Tapi tenang aja Pak tuh. Ikhlas. Ya, tenang aja. Secara sederhana hal kecil saya sudah lakukan. Yes. Minimal awal-awalnya di Demitos ya. Di workshop juga kan. Bisa itu berjalan di atas beling. Nah itu karena balik lagi sedikit, di atas beling itu kan cuman bagaimana seorang itu tertarik aja. Gini. Ya, Kalau orang belajar ngelihat, dia belajar jadi api. Kalau Surya sudah ngajarin orang berjalan di atas api. Iya. Karena mau tidak mau, ketika seseorang itu sebagai ya setidaknya praktisi lah melewati fase-fase itu, tentu dalam pelatihan itu menjadi faktor dominan juga untuk tersampaikan. Ya, jadi di workshop saya juga banyak ngupas-ngupas tentang itu. Setuju. Ya, jadi 13 Juli Pak tuh. Ya. Workshop tahun fundamental. 2000, tahun 2000 berapa ya? Ya. Tahun 2001 atau tahun 2000 berapa? Gimana? Itu masih di klinik. Yang baca mendalam sekali buku tentang aji penglihatan, buku tentang leak lah. Yang karyanya almarhum Pak Karji kalau nggak salah dari Ubung deh. Oke, terus? Ya itu udah lihat, oh kasihan. Kasihan bahwa ilmu ini malah menjadi kambing hitam. Karena setelah baca, oh ini ilmu kemampuan untuk mentransformasi diri. Ketika ada ilmunya dan pelajarannya, orang persepsinya berubah. Menurut saya, ketika masih di dunia gelap, dia maksudnya asumsi aja yang banyak muncul. Sama dengan ajaran Kandepat. Kandepat kan begitu, serem dulu pikir. Kandepat, kenapa belajar Kandepat? Mau belajar ngeleak ya? Ketika leak kemudian diasumsikan buruk, maka belajar Kandepat buruk. Padahal kita disuruh jangan melupakan saudara empat. Gitu. Baru kita ngomong Banaspati Raja, yang gitu-gitu aja bu serem nak berpikir apa nih kalau ngeliat itu kan. Sekarang kan sudah terbuka, gara-gara bukunya Pak Dokter tentang Kandepat itu kan, rahasia Kandepat. Sekarang persepsi orang tentang Kandepat seperti sebuah pengetahuan. Suatu saat penglihatan kan sebuah pengetahuan. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Ya, kalau gitu ayo kita ngeliat bareng. DM bos. Ya. Oke, Pak tuh, Pak Dokter, Susma ya. Diskusi kita rahayu. Pokoknya tetap di Demitos ya.